Sekarang website ini kalau kita refresh, boom, sudah berubah menjadi seperti hal yang sama, dan kalian bisa cek domain ini di deskripsi linknya deafrizal.com. Sudah berhasil merubah website yang tadinya itu ada di lokal kita ya bro, proyekan kita di komputer pribadi, masuk ke dalam sebuah domain. Domainnya adalah deafrizal.com. Sama percis, tidak ada beda. Ini nih kendala gue pas belajar dulu. Jadi dulu tuh gue belajar coding kan otodidak ya. Bisa lah ngoding mah, bikin website kayak gitu mah bisa sendiri di rumah gitu. HTML, CSS dasar tuh bisa. Yang nggak bisa tuh apa? Satu bro, ngehosting websitenya masuk ke dalam server yang kita beli. Nah untuk beli server ketika gue belajar dulu tuh kayak agak horor-horor gitu nggak sih? Kalau lu kayaknya juga sama mungkin, harusnya ya. Belum mengenal yang namanya server, cPanel kayak gitu-gitu kan, tahu ya cPanel atau hostingan domain, gimana caranya project yang kita punya di komputer kita bisa masuk ke server dan bisa dilihat sama semua orang dan kelihatan lebih profesional lagi. Jadi di video kali ini kita akan mencoba untuk menaikkan project yang kita punya di dalam komputer kita pastinya supaya bisa masuk ke dalam sebuah server yang kita beli sekarang. Jadi persiapkan uangnya kalau kalian mau mencoba supaya punya website yang professional look gitu ya bro. Mungkin untuk kebutuhan usaha, bisnis dan segalanya, atau kalian sambil belajar juga gitu ya, atau tugas bahkan bisa aja. Jadi seenggaknya nanti misalnya nama lu Putri ya, punya kayak macam gunungputri.com misalnya, atau misalnya nggak usah Putri deh, putrahari.com misalnya, atau putraputri.com. Serahlah nama kalian siapa, beli domainnya, masukin ke hostingan project yang kalian punya, cek websitenya, bisa dicek sama semua orang. Kita langsung masuk ke tutorialnya. Oke, mari kita mulai. Ini adalah website yang udah gue bikin template buat kalian. Jadi nanti kalau kalian daftar pakai link gue ini ya bro untuk hostingannya, kalian download aja source code yang gue udah bikin templatenya. Jadi kurang lebih kayak gini. Ini adalah websitenya ya. Kalau versi mobilenya sih mestinya udah bagus juga kayaknya di sini. Nah ya, udah responsif. Dan ya tinggal touch up dikit lah, kayak navigation barnya dan lain-lain gitu sedikit lah. Tapi seenggaknya ini udah responsif ya. Looknya udah oke untuk dipublish, seolah ini adalah website profesional yang kita punya gitu. Bisa kita ganti-ganti isi teksnya dan segala macamnya. Di video ini gua khususkan untuk pemula yang belum pernah mencoba hosting sama sekali. Ini codingannya pun sederhana, cuman indeks HTML doang ya, cuman HTML 1 biji dan style CSS natural biasa bro, murni gitu ya maksudnya. Jadi kita mulai langsung buka linknya. Ini adalah link untuk kita mendaftar hostingan. Jadi gue jelasin dulu, mungkin ada yang belum ngerti ya seputar hostingan dan juga domain. Jadi kalau hosting itu adalah tempat kita menyewa layanan gitu bro, layanan atau service dari kayak macam server dan kawan-kawannya gitu. Ini layanan untuk menyewa tempatnya ya, karena online itu kan kita mesti nampung project codingan ini di sana, di online situ. Tapi kalau kita nggak sewa hosting ya mau ditaruh di mana gitu. Nah kali ini kan hostingannya berbayar, jadi menunya akan sedikit atau bahkan jauh berbeda dengan yang versi gratisan yang biasa gua kasih tutorialnya di video-video gue sebelumnya. Kalau untuk domain itu kurang lebih kayak penamaan dari websitenya, misalnya deafrizal.com atau putri.com kayak gitu-gitu ya, itu domain ya. Dan kedua ini harus berkesinambungan. Karena apa? Karena kalau domainnya lu punya apa, terus lu belum punya hostingan, misalnya lu baru beli domain doang ceritanya, hostingannya tuh terpisah. Terus kalian mesti mengintegrasikan dulu tuh mulai dari DNS dan segala macamnya, supaya si hostingan alias tempat layanan untuk kita menyewa servernya tuh tahu bahwa nama domain deafrizal.com tuh adalah punya lu dan akan ditempel di hostingan yang mana gitu. Nah supaya nggak pusing ya, karena kita akan coba yang berbayar kali ini, mungkin budgetnya sekitaran 100 sampai 500 ribu, itu tergantung paketannya ya. Dan benefitnya juga itu bergantung kepada si duit yang lu keluarin untuk proyekan ini. Kalau kalian pakai link ini, gua akan membuat satu grup khusus untuk kita diskusi seputar apa yang akan kita kerjakan ini gitu. Jadi kalau kalian ada error, trouble apa gitu di dalam proyekannya, nggak bisa masuk ke dalam hostingan di Niaga Hosternya, kalau pakai link ini ya daftarnya ya. Tapi ya ntar gue bikinin grup, dan di grup itu kita diskusi supaya gimana caranya website yang udah kalian punya terus dimasukin ke hostingan dengan menggunakan link ini. Ntar gue bantu supaya websitenya sampai optimal alias bisa lancar di versi productionnya, kurang lebih gitu ya. Kita buka linknya, ini udah gue copy juga, ada di deskripsi, kalian bisa cek linknya, langsung aja ditempel sini. Nanti akan masuk ke Niaga Hoster, dan ini adalah link afiliasinya, yang artinya gue bisa memfilter, gue bisa melihat siapa aja yang daftar di sini supaya gue bisa
masukkan ke grup khusus nanti untuk kita diskusi seputar project yang lagi kita kembangin ini dan dimasukkan ke dalam hostingan si Niaga Hoster. Untuk kali ini gue bakal coba yang personal. Kalian bisa mau yang pelajar atau yang personal ya bebas sih, tapi saran dari gue nanggung ya, karena harganya sama nih bro, 24.900, lagi ada diskon 75% juga dari Niaga Hosternya. Jadi menurut gue sih mending yang personal. Kenapa? Karena benefitnya banyak banget ya. Kalau bisnis ya bisa juga sih, mau pakai bisnis itu lebih bagus, cuman untuk belajar, untuk usaha di awal kali sih bisa di personal dulu, nanti bisa lo upgrade ke yang lainnya gitu kurang lebih. Unlimited bandwidth. Oh, unlimited ternyata, gua kira lebih gede bandwidthnya dari yang ini, ternyata unlimited pak, sorry ya. Aduh, 135.000 pengunjung per bulan, kayaknya cukup dah untuk kebutuhan website mah ya. Kita coba pilih paket. Yang paling laris ini personal udah betul, terus kalian bisa lihat di sini 0 rupiah bro, 0 rupiah ya. Lalu kita masukkan domainnya, ini 75% by the way diskonnya. Domainnya itu durasi paket ya, durasi paket dulu nih. Kalian pilih yang 1 tahun aja, nggak usah lama-lama lah ya, 1 tahun aja. Nanti kalau mau 3 tahun ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau saran dari gue sih untuk pertama kali mencoba 1 tahun dulu, nanti upgrade lagi setelah lu merasa puas dengan layanan ini gitu bro ya. Domain ini gratis, jadi kita masukin misalnya deafrizal.com kayak begini, atau apa ya, serah lu lah. Nama lu siapa? Ilham ya? Oke, Ilham Fajri misalnya, kayak begitulah, boleh ya, ilhamfajri.com, cek domain. Maka, nah ini kan udah ya, durasi 1 tahun RP0, right? Kalau udah seperti ini, tambahkan ke keranjang langsung. Nih, yang tambahkan ke cart ini ya, ini udah checklist ilhamfajri.com-nya, masukkan ke keranjang, preo. Oke. Sampai masuk sini. Nah, ini totalnya baru di generate nih, baru muncul ya. Jadi kita punya hosting personal for ilhamfajri.com, harganya 418.000 ya, 68%. Terus gratis 1 tahun ilhamfajri.com. Oke, pajak PPN 46.000. Jadi total itu di harga 464.000 plus kurang lebih untuk 1 tahun. Hosting dan domain ini menurut gue udah cukup murah, ditambah kita punya banyak fitur dan benefit di sini ya bro ya. Ada auto install dan segala macamnya, itu bisa lo tambahin juga, ini gratis nih. Kalau gue sih nggak akan pakai. SSL ini untuk kebutuhan kayak macam misalnya websitenya pengen HTTPS atau lebih secure dan segala macamnya. Premium Komodo, gue nggak terlalu ngerti sisi komodonya itu apa, tapi nggak pakai ini pun kayaknya udah ada bawaannya HTTPS sih harusnya ya. Oke, kita lihat lagi, takutnya ada yang salah, dipastikan ya. Selamat, domain yang Anda cari masih tersedia, amankan segera. Udah diamankan kan ya. Oke, ini tadinya harusnya harganya 1.300.000, tapi di diskon 68% jadi 400 ribuan. Kalau udah lanjutkan aja. Jangan lupa di sini kalau udah tampil kayak beginian halamannya, ini kan masuk ke checkout nih untuk pembayaran ya. Masukin dulu kode kupon yang gue punya, namanya Dea, biar diskon 10% lagi. Jadi udah sama diskon 68% ya. Kalian bakal dapat lagi plus 10% dari kupon gua gitu ya. Nah kayak gitu. Di sininya nggak langsung ke generate berkurang, tapi nanti setelahnya akan kelihatan gitu. Yang tadinya ini 400 sekian, sekarang jadi 376 ya kan, jadi 71% diskonnya. Itu kurang lebih benefitnya kalau pakai kupon Dea bro ya. Untuk pembayarannya bebas, kalian mau pakai apapun bisa ya, mau pakai BRI, pakai QRIS, bisa Genius dan segala macamnya. E-walletnya ada GoFo OP, pokoknya udah kok GoFo OP sih? Kok GoFo OP anjing? GoPay, OVO, GoFo OP anjay. Oke, langsung masuk ke checkout aja. Di sini kalian bisa langsung daftar dulu ya. Kalau belum daftar ya tinggal klik login dengan Facebook atau login dengan Google. Nanti akan langsung masuk ya ke halaman pembayaran, terus kalian lakukan pembayaran sampai nanti akan muncul hal-hal baru gitu di sana. Kurang lebih kayak gini dashboardnya. Kita langsung masuk ke dashboard ya. Oke, nah ini dashboardnya bro ya. Gua udah membeli domain dengan nama deafrizal.com. Kalian bisa lihat di sini. Terus ya ini domain ya. Nih domain deafrizal.com. Ini hostingan untuk kita masuk ke cPanel. Yang tadi kita beli adalah versi unlimited hosting. Terus gue beli juga SSL yang Komodo. Gue penasaran aja sih sebenarnya kayak gimana gitu kan. Tapi kita nggak akan bahas yang SSL-nya. Kita fokus di cPanel hosting supaya bisa masukin website yang kita punya ini ke dunia bro. Supaya bisa dilihat sama orang-orang ya kan. Kalau ngoding kan hello world dunia. Berarti ya kita harus publish dong. Nggak bisa di komputer kita doang gitu nggak sih? Ya kan. Masuk langsung ke bagian kelola layanan di bagian cPanel hosting. Oke, kita tunggu. Ini adalah dashboard dari Niaga Hoster ya, kurang lebih kayak beginian dashboardnya.
Tinggal scroll ke bagian bawah. Ini gue beli yang 1 tahun, jangan lupa beli yang 1 tahun juga, dapat diskon juga kalau pakai kode kupon gue plus link yang gue tadi punya ya, ada di deskripsi juga linknya. Kalau mau pakai WordPress ya silahkan tinggal install, tapi di sini enggak ya, kita mau masukin websitenya. Nah sebenarnya sini ada menunya, langsung buka file manager, upload website ke file manager. Lu bisa klik ini atau yang ini juga bisa, quick shortcutnya untuk cPanel. Atau di sini gua akan memperlihatkan dulu cPanel itu seperti apa buat yang belum tahu ya, karena ini kan ada di fitur-fitur premium atau berbayar kurang lebih kayak gitu. Nah kalau kalian lihat ke tab baru di sini ada banyak ya permainan yang bisa kita mainkan di sini bro. Tapi mungkin ini di tutorial berikutnya untuk kita mainkan apa-apa yang ada di dalam si cPanelnya itu sendiri. C ya itulah. Sekarang kita masuk ke file manager yang ada di bagian menu file sini bro. Nah ini ya file manager sama kayak yang di depan tadi. Ini file manager, ini juga sama, jadi klik aja, nanti akan langsung masuk ke bagian sini. Nah, kalau udah kayak beginian, ini gue zoom in, karena kita itu punya satu folder. Ini adalah aset kita, yang mana kalau dibuka kan websitenya kayak gini. deafrizal.com itu harus memunculkan hal yang sama, yang serupa seperti yang udah kita bikin websitenya, seperti yang ini. Jadi website ini yang ada di komputer gua akan gua pindahkan ke deafrizal.com, yang mana sekarang codingannya belum ada apa-apanya dan masih kayak beginian, default bawaan dari hostingan berbayar itu gitu ya. Jadi kita akan masukkan sekarang, pergi ke bagian cPanel. Sekarang kita masuk ke bagian www sini untuk memasukkan proyekan yang kita punya. Ini kita coba Ctrl A semuanya. Sorry nggak bisa Ctrl A, lupa gua. Select all. Terus ini remove aja ya. Remove tuh mana ya? Nah ini delete ya. Ada di sebelah sini delete. Tapi sebelum itu gue ingatkan, terakhir website kita kalau di komputer kan kayak gini. Kalau website kita yang di domain di deafrizal.com kan kayak gini ya. Masih selamat datang di deafrizal kayak gitu. Gue pengen hapus ini dulu. Kita blankkan apakah ini bisa atau enggak. Kalau ini hapus harusnya itu hilang ya. Harusnya ya. Skip the trash and permanently delete the file, itu menurut gua nggak usah lah, biarkan dia masuk ke keranjang sampah gitu ya bro. Jadi ini jangan dicentang, langsung confirm aja. Oke, kosong, jadi www isinya kosong. Kita refresh websitenya, 404 not found, betul. Jangan panik, berarti kita bisa memasukkan proyekan kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian upload sini, upload ya, klik ini upload, muncul kayak begini, buka folder yang kalian punya. Oke. Ini ada notes nih penting. Seingat gua dulu gua pas belajar ini ya, masukin website ke dalam kayak cPanel gitu. Ini folder gak bisa langsung tarik kayak begini tuh nggak bisa pak. Ntar berantakan gitu. Jadi mending index dan stylenya yang dua ini nih. Index stylenya yang kita masukin sana, tarik langsung ya. Ini di blok 2 ini, tah kayak gini. Tarik, tempel sini ya. Perhatikan tempel sini, langsung kalau sudah hijau berarti ini kita bisa close. Ini kita refresh nih di area sini nih. Mana refresh? Nah, reload ya. Ada index.html dan style.css. Tugas kita berikutnya adalah memasukkan folder aset yang ada di sini. Kalau kita mau masukin aset folder ke dalam si cPanelnya, kita create dulu folder di sini. Namain nama yang sama seperti yang kita punya, assets kayak gitu ya, assets. Create new folder. Susunannya udah sama, index style, aset. Masuk ke asetnya. Nah, ini ada asetnya nih segini. Terus di sini kita klik ke dalam. Nah, ini kosong. Maka supaya sama, ini semua kita masukin ke sini dengan cara klik lagi uploadnya. Oke. Lalu ini tarik sini. Tungguin dah sampai hijau semuanya gitu, bro. Kalau udah close, kita up one level, artinya kembali ke hal sebelumnya. Kita reload, aman ya, sudah terisi semuanya tuh. Ada ya. Up one. Sekarang website ini kalau kita refresh, boom, sudah berubah menjadi seperti hal yang sama, dan kalian bisa cek domain ini di deskripsi linknya, deafrizal.com. Sudah berhasil merubah website yang tadinya itu ada di lokal kita ya bro, proyekan kita di komputer pribadi, masuk ke dalam sebuah domain. Domainnya adalah deafrizal.com. Sama percis, tidak ada beda, kecuali gue zoom in dan zoom out doang sih ya. Nah ini sama nih ya, dan udah responsif juga dan bisa dicek di HP masing-masing, silahkan mangga gitu bro. Kalau mau update itu sesederhana kayak begini. Ya kayak tadi lagi, tinggal ditimpah gitu bro. Misal ini gua mau ganti judulnya, ini codingannya ya, ini bukan MyVGA tapi Dea Store misalnya kayak gitu. Dea Store. Kayak begini. Terus ini yang A-nya ini bukan MyVGA tapi misalnya Dea Afrizal. Nah kayak begini.
Terus kalian terserah ganti-ganti di sinilah. Ini untuk testing tutorial gitulah kalau gue ya. Kalau kalian ganti aja terserah, misalnya nama kalian atau apa segala macem gitu kan. Ya udah, kalau udah ini save, pastikan di lokal PC kalian sudah berubah nih, DA Store ya kan, udah berubah testing tutorial. Lalu masuk lagi ke sini, ini belum berubah, di refresh pun belum berubah gitu. Kita mesti ke cPanel lagi dan kita upload lagi, klik uploadnya, ini agak sedikit berbeda. Centang bagian override existing file, lalu masuk ke bagian folder yang kita punya yang udah kita ubah codingannya yang mana tadi, index HTML. Ini kita tempel sini lagi. Override artinya kan menimpah ya. Jadi ketika kita menambahkan updatean, terus kita timpah indeks HTML-nya yang ada di server dengan yang ada di komputer kita, maka yang di server pun akan ikut seperti apa yang ada di komputer kita, kurang lebih kayak gitu. Jadi pas websitenya ini di refresh akan sama persis lagi seperti ini. Kita coba ya, refresh, boom, DA Store, DA, dan kurang lebih kayak gitu. Sesederhana itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita closing, bro? Ya jadi itu caranya supaya kalian bisa menaikkan sebuah website ke dalam hostingan yang berbayar via cPanel. Ini kalau formatnya, proyekannya itu berformat index HTML dan juga style CSS ataupun ada JavaScript-nya dan lain-lain, itu bisa juga ya semuanya. Bahkan di Niaga Hosternya sendiri punya banyak tools supaya kita bisa masukin project-project kayak macam React.js lah atau PHP dan segala macamnya, itu kita bisa di sini ya. Jadi buat kalian jangan lupa daftarnya pakai link gue yang ini, yang di atas ini ya, supaya kalian bisa diskusi terkait proyekan ini gitu ya, proyekan yang kalian naikin ke dalam hostingan. Dan kalau mau belajar cPanel atau belajar tempat menghosting kayak gini-gini di Niaga Hoster, nanti gue bakal kasih panduan juga di grup sana gitu ya bro ya. Jadi selamat mencoba, semoga beruntung, good luck ya bro. Ya menurut gue ini investasi, walaupun kalian buang uang di awal, tapi ini bisa jadi keuntungan buat kalian juga nanti suatu saat ketika kalian punya klien. Misalnya kalian usaha, tinggal ganti gambar ini jadi gambar usaha kalian misalnya, supaya lebih kredibel lagi, lebih jelas aja gitu, profesional look lah, intinya kayak gitu. Semoga bermanfaat. Ini video awal, nanti kita akan lanjutkan lagi di video kedua untuk membahas seberapa besar fitur di dalam sebuah hostingan berbayar. Kita akan mencoba berbagai macam hal yang ada di Niaga Hoster, kita kubek-kubek ya. Sesuai request kalian silahkan di kolom komentar. Jangan lupa kalau kalian daftar pakai link gue, kabarin aja via DM Instagram, ataupun bahkan gue nanti bisa melihat juga sih di grafik analitiknya, ataupun kalian langsung di kolom komentar, bang gue sudah daftar pakai link elu, tolong dibantu dan segala macam, gue akan melihat itu serius. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.